Halo, selamat datang di channel YouTube kami. Di sini kita akan kembali membahas beberapa saham potensial untuk ditradingkan esok hari. Tapi sebelum itu ada baiknya kita mereview rekomendasi atau saham yang sudah kita bahas kemarin malam ya. Nah, untuk yang pertama itu adalah saham Antam ya. Jadi saham Antam itu berhasil naik ya. Eh, Lumayan dari closingnya itu dia berhasil naik mencapai sekitar 4%. Namun masalahnya saham Antam ini openingnya itu loncat ya. Openingnya loncat 2.600. Jadi kurang maksimal ya. Kalau ngambil mungkin nggak dapat mungkin ya. Jadi kita next ke saham BTPS. Nah, saham BTPS ini cukup kasih cuan juga ya. Jadi saham BTPS dia mampu sampai ke TP2 kita ya. Jadi kalau kita beli di harga terakhir, harga terakhir kemarin kita beli, kita bisa dapat cuan ya sekitar 3% ya. Jadi kita bisa dapat cuan sekitar 3% dari saham BTPS ini. Itu lumayan ya. 3% untuk saham yang notabene bukan gorengan ya, BTPS. Nah, saham BTPS ini juga masih menarik untuk ditrenkan di esok hari, tapi pembahasannya nanti kita bahas. Oke, kita lanjut ke saham WSKT ya. Jadi Antam kita nggak dapat barang, BTPS kita cuan, terus WSKT. Nah, WSKT ini kalau teman-teman itu beli ya, beli langsung di harga opening itu teman-teman bisa dapat ke target satu ya, bisa kasih cuan tipis lah ya, kasih cuan tipis ke 1040. Jadi capai target kita di 1040 dulu, 1040 baru dia koreksi ya, koreksi cukup dalam menembus support ya. Nah, untuk teman-teman yang masih punya WSKT, disarankan untuk keluar dulu ya, karena memang distribusinya lumayan besar ini ya. Ini candle bearish and whooping ya. Nah, jadi BTPS kita cuan, WSKT cuannya cuma di TP1, Antam kita nggak dapat barang. Nah, selanjutnya di saham gorengan ya. Nah, saham gorengan ini cukup kasih cuan yang lumayan besar ya, saham VOOD, Food ya. Nah, ini bisa kasih cuan yang lumayan besar. Nah, di sini kita lihat dia hampir menembus, eh, dia sudah menembus higher high sebelumnya di sini ya. Jadi kita lihat di sini TP1, TP2 kita itu semua kena target ya. Jadi teman-teman yang entry di saham ini selamat ya. Bisa dapat gain itu hampir arah ya, kemarin itu hampir arah dia. Jadi wow, cuan yang besar dari saham food ini. Nah, kita lanjut ke saham selanjutnya, yaitu adalah saham Toys ya. Saham Toys. Nah, teman-teman kalau bisa entry yang tepat ya. Jadi kemarin kita entry itu eh, harga closing atau di bawah harga closingnya ya. Jadi Toys ini sempat koreksi dulu ya. Tadi Toysnya terus baru naik dia ke sampai 192. Nah, itu sudah mencapai target pertama kita ya di 186, dan ini lumayan naik ya, lumayan besar naiknya ya. Hampir sekitar 5% ya, 4% ya. Jadi kalau teman-teman jual di atau hak itu bisa dapat 4%-an kalau beli di harga closing kemarin ya. Jadi Toys juga kasih cuan di saham gorengan kali ini. Nah, selanjutnya itu adalah saham Trim. Nah, saham Trim ini juga kasih cuan luber ya. Jadi teman-teman itu masih dikasih waktu untuk entry di saham ini baru diterbangkan ya. Jadi Trim di opening dia sempat
koreksi ya, di opening dia sempat koreksi ke 398 ya. Kemudian dia naik dan mencapai target kita di 428. Nah, ini lumayan kasih cuan luber juga di saham Trim ini. Kalau teman-teman beli di harga closing itu bisa dapat hampir 5%-an ya. Jadi cukup besar juga cuan dari Trim ini. Oke, itu untuk review saham rekomendasi saham yang kita bahas di channel semalam. Nah, overall saham-saham tersebut itu kasih cuan ya. Dibanding Antam mungkin kita nggak dapat barang, WSKT mungkin nggak maksimal ya, karena memang sempat menyentuh TP1 tapi dia hanya di over saja, jadi belum bisa jual di harga TP1 kita. Oke, next selanjutnya kita akan membahas saham-saham yang potensial untuk ditradingkan esok hari. Nah, kita mulai dari saham yang non gorengan dulu ya. Saham yang pertama itu adalah LPPF ya. Nah, saham LPPF atau Matahari ini cukup menarik untuk ditradingkan karena dia baru saja breakout dari resistnya ya, resist kuatnya. Nah, di sini kita lihat dia berkali-kali mencoba menembus resist ini dan gagal ya. Nah, untuk LVP sendiri itu kita boleh beli di harga closing atau dua atau di bawahnya ticknya. Jadi boleh beli ini karena ini fraksinya 10. Jadi boleh beli 2 tick di bawah harga closing dan 1 tick di atas harga over ya. Nah, atau juga boleh kalau dia opening boleh ambil harga opening dulu biar dapat barang ya. Nah, kemudian kalau dia turun selama dia masih di atas 2950 ini, dia masih potensi untuk naik lagi ya. Nah, jadi supportnya ini bisa dijadikan acuan cut loss atau boleh juga cut loss berdasarkan persentase ya. Jadi kalau teman-teman sudah mengalami floating loss sekitar 3%, boleh cut loss atau boleh juga berdasarkan support ini. Jadi kalau kita CL berdasarkan support ini, kita boleh CL kalau dia berada di bawah 2940. Nah, itu sekitar 4% ya. Nah, untuk target sendiri itu di target yang pertama itu adalah 3182 ya. 3182 dan 3256. Namun jika teman-teman sudah cukup dengan floating profitnya, nanti teman-teman boleh sell tanpa mengenai target ya. Jadi resist tersebut tidak menjadi acuan kita untuk jual ya. Kalau sudah cuan boleh dibungkus ya, karena kita scalping ya di sini ya. Nah, di sini kita lihat kalau kita TP di 1 itu kasih cuan 3%, di TP2 itu kasih cuan 3256. Namun perlu digarisbawahi, kalau seandainya dia turun, maka penurunannya itu bisa ke support terdekatnya di 2985. Nah, jadi untuk amannya itu teman-teman boleh nunggu di dekat-dekat sini di 29, di dekat area 3000, atau boleh juga beli di harga closing. Nah, itu untuk LVPF ya. Nah, kita lihat di sini broker summary-nya ini ada broker Kajet ya. Broker Kajet averaging-nya itu 3072 ya. Jadi masih hampir sama ya. Harga sekarang market itu 3080. Jadi masih secara bandarmologi kalau kita entry masih hampir sama dengan averaging broker yang akumulasi di saham LVP ini. Broker JP 3090, broker XX 3100 ya. Nah, itu untuk LVPF ya. Kemudian saham selanjutnya adalah saham BTPS. Nah, saham ini juga masih menarik untuk ditradingkan ya. Nah, dari segi risiko dia risikonya low ya. Nah, kita lihat di sini dia ke support dari harga closing ke supportnya itu dia sebatas 3%, sedangkan ke area resist dia bisa sampai 7% ya. Nah, untuk BTPS boleh kita beli di harga opening atau di harga closing ya. Jadi kita beli di harga openingnya, kemudian kalau dia koreksi kita boleh beli lagi selama dia masih dekat-dekat harga closing ya. Nah, jadi untuk harga BTPS kita beli di harga opening esok hari ya. Dia seharusnya tidak beda jauh dari harga closingnya. Nah, untuk targetnya masih sama ya,
targetnya masih sama di 3883, 3880. Nah, kemudian di target kedua itu di 3950. Nah, semoga BTPS ini juga kasih cuan untuk esok hari. Nah, kita lihat di broker sumbernya ada broker BK itu akumulasi 10 miliar ya. Nah, averagingnya itu sendiri itu sekitar 3.900. Nah, itu masih jauh di bawah harga pasar yakni 3.820 ya. Jadi harga pasar ini masih bisa dibilang masih di bawah averaging bandar ya. Jadi harga pasar sekarang ini di bawah averaging bandar. Jadi masih menarik untuk entry secara bandarmologinya. Nah, kemudian selanjutnya itu adalah saham Excel ya, dari saham Excel. Nah, untuk saham Excel ini sangat menarik untuk ditradingkan. Kenapa? Karena hari kemarin dia baru rejection dari supportnya ya, rejection dari supportnya di 3020, dan hari ini dia membentuk namanya long doji ya, doji di sini, dan ini dia membentuk candle higher low yang baru ya. Di sini candlenya ini lebih tinggi daripada candle low sebelumnya. Nah, untuk target sendiri di Excel ini target pertamanya itu di 3140, dan kemudian itu target kedua ini 3250. Nah, ini jadi acuan ya buat kita resist dan area target point kita. Nah, untuk supportnya itu atau area cut loss kita boleh cut loss kalau dia sudah berada di bawah 3000 ya, jadi sekitar minus 2%-nya. Nah, kita sell kalau dia berada di bawah 3000. Nah, itu untuk Excel ya. Dari broker summary kita lihat ada broker KZ ya. Broker KZ akumulasi 31 miliar, sedangkan distribusi broker DX ya. Secara broker summary ya masih small distribusi. Nah, dan averaging bandar itu sekitar 3077 ya. Jadi hampir sama dengan harga pasar sekarang di 3080. Nah, itu untuk Excel ya. Kemudian saham selanjutnya itu adalah saham-saham gorengan ya. Jadi saham ini cukup berisiko. Jadi yang belum terbiasa boleh mengabaikan saham-saham ini. Untuk yang pertama itu adalah saham CBMF ya. Nah, saham CBMF ini kemarin dia di hari Selasa dia sudah eh, sebenarnya tidak mantul dari supportnya, tapi dia ada di sini kompim untuk ada pembalikan arah ya. Di sini candlenya candle import hammer. Nah, dan hari ini dia munculkan candle bullish engulfing ya. Nah, untuk CBMF kita sendiri eh, lumayan cukup jauh ya. Nanti SL-nya boleh di sini. Jadi untuk XL di sini agak jauh, nanti di sekitar 77 ya. Nah, jadi lumayan karena ini fraksinya fraksi satu, jadi lumayan berisiko. Satu tiknya itu sangat berharga ya, karena hampir 1% ya. Nah, untuk SL itu kita bisa hampir 6% ya. Tapi teman-teman boleh sesuaikan itu sekitar 3% gitu. Jadi kalau teman-teman udah floating loss 3% itu boleh jadi acuan juga. Nah, tergantung teman-teman ya. Kalau di support dia di 77 ya, agak jauh. Nah, untuk targetnya itu sendiri itu ada di 87 ya. Nah, untuk di 87, kemudian di 90. Nah, tapi kalau teman-teman sudah merasa puas, misalnya cuan 2%, 3%, itu boleh out ya. Area angka-angka ini tidak jadi patokan untuk mm, harus jualan di angka tersebut ya. Nah, untuk pembeliannya CBMF kita boleh beli itu di biasa ya, kita beli di harga eh, opening atau di harga closing ya, di harga opening atau di harga closingnya CBMF-nya. Nah, untuk broker sumbernya kita lihat masih small distribusi ya. Jadi masih dikuasai oleh distributor di sini. Padahal harganya sahamnya naik ya. Nah, itu untuk CBMF ya. Next, saham selanjutnya itu adalah saham SEN ya. Nah, saham SEN ini akumulasi yang lumayan besar ya hari ini. Nah, untuk saham SEN ini kita boleh beli itu di dekat sini
dekat di 326 ke bawah atau di harga opening lah. Nah, harga 326 ke bawah itu kita boleh beli atau di harga openingnya. Nah, untuk supportnya itu di 314 ya. Nah, jadi 314 ini boleh jadi acuan kita sebagai cut loss ya, sekitar hampir 4%. Nah, untuk targetnya itu ada di 334 dan kemudian di 345. Nah, itu dulu ya untuk targetnya. Kalau dikasih lebih ya puji Tuhan. Nah, untuk broker sumbernya kita lihat ini ada broker YJ dan YP ya. Averagingnya itu masih di atas harga pasar ya sekarang ya. Harga pasar di 326, sedangkan averaging buy mereka itu di 332 dan 328. Jadi masih terbilang aman secara bandarmologinya untuk entry ya. Nah, untuk selanjutnya itu adalah saham Jawa ya, saham Jawa. Nah, saham Jawa ini menarik karena dia sudah berkali-kali mantul dari area supportnya ya. Di sini 1, 2, 3 dia nggak mampu menembus supportnya di 155. Nah, ini kita boleh beli di harga pembelian terakhir boleh 168 atau boleh di harga openingnya ya. Kita beli di harga opening. Nah, di supportnya ini ada di 155 ya. Jadi cukup jauh ya. Cukup jauh. Nah, kita boleh pindahkan SL-nya ke sini. 163. Nah, ini boleh jadi patokan kita SL ya. SL-nya di 163 ya. Itu untuk Jawa ya. Jadi kalau mau scalping ini boleh jadi patokan. Kalau dia udah turun di bawah 163 itu boleh kita cut loss. Tapi kalau mau hold, masih yakin, nah ini boleh jadi acukan 155. Selama dia di atas 155 itu masih oke ya. Tergantung niat dan niat trading kita ya. Kalau kita mau scalping atau DT, kalau scalping kita harus keluar cepat ya, keluar cepat masuk cepat ya. Sedangkan ODT kita boleh uh, lebih lama gitu. Kita boleh beli pagi, kita jual sore atau sudah mencapai target. Nah, untuk Jawa itu target kita itu ada di 172 ya. 172 dan di 178. Nah, itu untuk target Jawa di resist 172 dan 178. Nah, untuk broker sumber kita lihat di sini ada akumulasi besar ya dari broker YP itu averaging buy-nya itu 171. Nah, harga market sekarang itu masih 168. Nah, jadi masih di bawah harga averaging bandar ya. Jadi masih oke untuk buy sebenarnya melihat dari kondisi broker dari YP ya. Nah, kemudian itu adalah volumenya di sini juga mulai besar ya. Dibandingkan hari-hari sebelumnya, volume hari ini lumayan besar dibandingkan 1, 2, 3 hari sebelumnya. Nah, itu beberapa saham yang potensial untuk atau menarik ditradekan untuk esok hari yang bisa memberikan cuan ya. Nah, teman-teman jangan lupa share, like, dan subscribe channel YouTube kami biar kami semakin semangat untuk memberikan atau share video-video berisi saham-saham yang potensial untuk ditradingkan esok hari. Oke, sampai jumpa kembali. Salam cuan.